Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rinaldus Yusuf Marino Telemaking. Saya dari kelompok 4 basis daftar. Saya bersama dengan teman saya, Madewi Aryani dan Komang Dewi Sita Nuvianti. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang proyek pengembangan sistem informasi basis data pada toko Wista, minimarket dan toko Surbada. Langsung saja, yang pertama untuk presentasi akan saya ambil alih. Kita akan bahas pertama mengenai analisis sistem yang dikembangkan. Mulai dari penampakan toko. Toko Wista ini merupakan minimarket yang menjual berbagai barang atau sering dikenal dengan minimarket dan toko Surbada yang bertepatan di Jalan Sri Kandi nomor 9A, Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Buka pada pukul 6 sampai 23. Biasanya menjual barang berbagai keperluan seperti makanan ringan dan makanan instan serta perlengkapan lainnya. Ini penampakan toko dari dalam dan dari depan. Selanjutnya untuk alamat toko ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Toko ini berada di Jalan Sirkandi nomor 9A, Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Dibukanya setiap hari, dan untuk alamat mapnya bisa klik di linknya dengan nomor telepon yang sudah tertera. Selanjutnya ini untuk informasi mapnya, gambar. Selanjutnya untuk cara memasuk kebutuhan toko dan tata produksi. Toko Wisna menjual barang sesuai dengan kebutuhan umum masyarakat. Penataan barang dikelaskan sesuai dengan kode barang atau kategori barang untuk mempermudah dalam penambahan barang di kasir nanti. Jadi penataan barang pada rak-rak barang dikelompokkan berdasarkan kegunaan, tekstur, dan aroma. Untuk barang yang memiliki aroma wangi seperti sabun akan diletakkan berjauhan dengan bahan makanan agar tidak merusak kualitas makanan. Untuk barang yang bertekstur cair, mudah pecah seperti gelas atau piring dan kaca, maka diletakkan di bawah, dan untuk sesuai dengan kegunaan seperti minuman akan diletakkan berdampingan dengan makanan untuk mempermudah pembeli membeli makanan dan sekalian minuman. Untuk selanjutnya, implementasi sistem akan dilanjutkan oleh teman saya. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjelaskan implementasi sistem. Jadi gambaran umum dari suatu sistem ini yang dikembangkan berfokus pada yang pertama, sistem pendataan supply. Dalam pendataan supply dibutuhkan keterangan dimulai dari siapa yang menyuplai barang yang datang ke toko, penyuplai yang membeli barang teman, dan berapa total yang mesti dibayar dalam penyuplaian. Yang kedua yaitu sistem kasir. Dalam sistem ini berfokus untuk menyimpan data pembelian yang telah dilakukan oleh pelanggan yang dimana diawasi oleh pegawai kasir. Setiap pelanggan berbelanja, maka data berupa tanggal, pegawai
kasir, dan total akan masuk ke dalam database kasir sebagai data pembelian di hari tersebut. Yang ketiga adalah sistem pendataan pegawai. Jadi sistem ini berfokus untuk menyimpan data pegawai untuk memudahkan atasan melihat data diri dari pegawai tersebut. Yang keempat atau yang terakhir adalah sistem pendataan barang. Sistem ini berfokus untuk memberikan dan mencatat kode barang sesuai dengan kelompoknya. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah pendataan pesanan pada kasir nantinya. Baik, selanjutnya adalah desain dari ERD. Jadi ERD Entity Relationship Diagram, di mana di sini memberitahukan hubungan-hubungan antara entitas atau objek-objek di dalam suatu proses bisnis. Bisa diperbesar ya gambarnya? Halo. Bentar. Oh gitu, tak buka dulu. Sebentar. Jadi berdasarkan ERD yang kami buat di toko Wista, yang pertama supplier akan menyuplai barang, di mana supplier tersebut akan memiliki jenis dari supplier yang digunakan, seperti misalnya supplier dalam penyuplaian makanan, supplier dalam penyuplaian minuman, dan masih banyak lainnya. Setelah supplier menyuplai barang sesuai dengan jenis barang yang digunakan, maka pelanggan akan membeli barang tersebut. Jadi barang tersebut akan dibeli oleh pelanggan sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Maka dari hasil pembelian barang tersebut, pelanggan akan melakukan transaksi, di mana transaksi tersebut akan dicatat oleh kasir melalui database. Jadi di sini transaksi akan memiliki detail transaksi yang akan dikeluarkan contohnya seperti maka atau faktur. Selanjutnya, jadi bisa dilihat tadi di ERD tersebut memiliki 8 entitas, di mana entitas tersebut ada jenis supplier, barang, jenis barang, pelanggan, transaksi, dan pegawai, di mana kamus data dari masing-masing entitas tersebut dapat dilihat di dalam PPT. Selanjutnya, untuk query database atau pembuatan database, di mana kami telah membuat database dari toko Wista. Yang pertama, hal yang pertama kami lakukan yaitu dengan meng-create database dengan nama toko Wista. Lalu yang kedua, langkah yang kami lakukan yaitu membuat tabel dari masing-masing entitas yang sudah kami buat di dalam ERD sebelumnya. Jadi pembuatan tabel pertama itu adalah tabel jenis supplier, di mana dengan database jenis supplier yang di dalamnya itu terdapat entitas atau atribut seperti kode jenis supplier dengan varchar 5, nama perusahaan dengan varchar 255, di mana yang berperan sebagai primary key dari tabel jenis supplier adalah kode jenis supplier. Yang ketiga adalah pembuatan tabel supplier, di mana di sini dengan query-nya sama seperti sebelumnya, yaitu tabel dengan nama supplier, di mana atribut dari entitas supplier ini ada kode supplier dengan varchar 5, nama supplier, itu nomor telepon supplier, alamat supplier,
Lalu kode jenis supplier di mana dalam tabel supplier tersebut yang berperan sebagai primary key adalah kode supplier, dan juga ditambah dengan foreign key yaitu kode jenis supplier di mana akan menghubungkan entitas supplier dengan entitas jenis supplier. Nah, yang keempat yaitu pembuatan tabel barang di mana query-nya yaitu create tabel barang dengan atributnya yaitu ada ID barang, nama barang, harga, kode supplier, ID jenis barang, di mana yang berperan sebagai primary key adalah ID barang. Selain itu ada juga foreign key yang dihubungkan melalui ID jenis barang dan juga kode supplier untuk mempermudah dalam pendataan. Selanjutnya, lalu yang kelima adalah pembuatan tabel jenis barang, di mana dengan query create tabel jenis barang yang di dalamnya ada atribut ID jenis barang dengan varchar 5, lalu ada nama jenis barang, di mana yang menjadi primary key dari tabel jenis barang yaitu ID jenis barang. Lalu yang keenam yaitu pembuatan tabel pelanggan, di mana dengan query create tabel pelanggan yang atributnya yaitu ada ID pelanggan dengan varchar 5, lalu nama pelanggan, waktu, ID barang, total, di mana yang menjadi primary key dalam tabel pelanggan ini yaitu ID pelanggan, dan yang menjadi foreign key untuk menghubungkan dari database tersebut adalah ID barang. Selanjutnya, lalu ada pembuatan tabel transaksi, di mana dengan query create tabel transaksi dengan atributnya yaitu ada ID trans, tanggal transaksi, habis itu ID pelanggan, ID pegawai, ID barang, jumlah, di mana yang menjadi primary key dari tabel transaksi ini adalah ID transaksi, dan di dalam tabel transaksi terdapat 3 foreign key, di mana yaitu ada ID pelanggan dari tabel pelanggan, ID pegawai dari tabel pegawai, dan ID barang dari tabel barang. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pencatatan di dalam transaksi tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu pembuatan tabel pegawai dengan query yaitu create tabel pegawai dengan atribut ID pegawai, varchar 5, lalu dengan nama pegawai, umur pegawai, jabatan pegawai, alamat pegawai, nomor telepon pegawai, di mana yang menjadi primary key di tabel pegawai ini adalah ID pegawai. Boleh di stop dulu ya, tadi aku mau ngasih lihat tabel untuk database-nya. Udah kelihatan ya? Udah. Baik, jadi di sini sesuai dengan database yang tadi saya jelaskan terdapat 7 entitas, di mana di sini saya sudah membuat yang sebelumnya query yang sudah saya inputkan sudah terlihat di sini. Ini untuk tabel barang. Selanjutnya ada tabel dari jenis barang yang di dalamnya ada atributnya ID jenis barang dan nama jenis barang. Lalu untuk tabel jenis supplier terdapat atribut kode jenis supplier dan nama perusahaan. Lalu di tabel pegawai ada atribut ID pegawai, nama pegawai, umur pegawai, jabatan pegawai, alamat pegawai, dan nomor telepon pegawai. Lalu untuk di tabel pelanggan ada atribut ID pelanggan, nama pelanggan, waktu, ID barang, dan total. Untuk di tabel supplier ada kode supplier, nama supplier, nomor telepon supplier, nama supplier, kode supplier. Lalu untuk di tabel transaksi ada ID transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, ID pegawai, ID barang, dan jumlah. Jadi di sini semua tabel ini masih bernilai 0 atau kosong karena belum ada inputan dari user. Jadi sekian dari saya. Akan saya lanjutkan kepada Widi untuk menjelaskan interface-nya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk melakukan presenting. Sudah terlihat ya? Udah, Widi. Bentar. Nah, untuk tampilan user interface-nya tuh yang pertama di halaman home. Di sini saya mendesain untuk halaman home, pegawai ataupun staffnya Toko Wisna itu pertama itu memasukkan username dan password. Lalu login. Setelah login, sebelum itu di sini untuk bisa mengakses fitur lain itu dibutuhkannya username dan password. Jadi pada saat dia memasukkan username dan password itu dia akan mengetahui bahwa siapa sih yang login ini gitu. Setelah itu dia akan memberikan portal atau memberikan akses pada fitur-fitur yang lain. Nah, di sini pada fitur data pegawai itu akan ditampilkan ID pegawai, nama, umur, jabatan, alamat, dan nomor telepon dari pegawai. Nah, semisal ada seorang yang semisal Toko Wista itu ingin menambahkan orang gitu sebagai pegawai. Nah, kita bisa menggunakan fitur tambah pegawai dan memasukkan data dari pegawai baru tersebut. ID pegawai, nama, umur, jabatan, alamat, dan nomor telepon. Lalu kita save, maka otomatis dia akan tersave dari salah satu data yang ada pada kolom ini. Lalu kalau misalnya pada ID pegawai R0R001 Ewi, dia itu beralamat Bakti Sraga. Nah, semisal ada perubahan data, Ewi itu sekarang tinggal di Panji. Kita bisa melakukan edit, lalu kita ubah pada bagian alamat, lalu kita save. Nah, kita lanjut pada fitur data supplier, di mana di halaman data supplier ini adalah kumpulan data dari supply. Dari mana sih toko kita itu belanja gitu. Dari data ini didapat dari kegiatan tersebut. Di mana semisalnya tuh toko kita menyuplai barang dari si PT mie instan. Nah, di sini misalnya kita ingin melihat detailnya. Kita bisa melihat bahwa nama suplai kita itu PT mie instan yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2021. ID suplainya ini adalah mewakili dari PT namanya. Lalu barang apa aja yang kita beli gitu dari sini. Nanti semisal kita menginginkan misalnya ada data yang salah nih, kita edit mana data yang salah, baru kita save, baru kita back lagi. Nah, pada fitur kasir, di mana fitur kasir ini adalah fitur yang paling banyak digunakan oleh pegawai kasir, di mana di awal itu adalah ada nomor nota yang sebagai penanda bahwa ini itu dilakukan di mana setiap kali pembelanjaan dilakukan maka terdapat nomor nota, di mana itu juga ada di pegawai sebagai pengawas pada saat pembelanjaan ini siapa sih pegawai yang mengawasi tempat kasir gitu. Lalu di sini juga terdapat tanggal berapa sih pembelanjaan itu terjadi. Lalu di sini ada data kode barang, nama, harga, jumlah, ID pelanggan, dan total. Di mana data ini didapatkan dari pelanggan apa saja yang dibeli seperti itu. Lalu dari semua data ini akan ditotal sehingga menghasilkan harga 121.000, di mana pembeli itu membayar dengan tunai. Dengan uang 150 maka kembaliannya 29.000. Lalu data ini akan disimpan, di mana data seluruh dari kegiatan kasir akan disimpan menjadi satu. Nah, di sini akan terlihat bahwa ID pelanggan dengan PL001 yaitu berbelanja pada tanggal 28 Juni 2021 dengan total 121.000. Dan begitupun selanjutnya. Lalu kita lanjut pada data pelanggan. Nah, di mana dalam Toko Wista ini akan dibuatkan kayak member card, di mana member card ini akan seperti pada saat Toko Wista ini melakukan diskon besar-besaran, maka kartu card itu akan digunakan gitu. Sehingga untuk menarik pelanggan bisa mendaftarkan diri menjadi member card,
lewat diskon-diskon yang besar-besar. Sehingga data bisa didapatkan dari ID pelanggan, tanggal, nama, alamat, nomor telepon. Nah, setelah kita save, maka di sini akan ditampilkan seluruh data pelanggan. Semisal ada lagi tuh pelanggan yang ingin menambahkan data, kita bisa menggunakan fitur tambah data, lalu masukkan data, lalu save. Semisal ada data yang salah dimasukkan, kita bisa menggunakan edit, lalu kita edit bagian mana data yang salah, baru kita save. Itu untuk halaman pelanggan, data pelanggan. Nah, untuk data transfer, di mana di data transfer ini tidak bisa diedit. Maksudnya itu untuk membuat data yang tidak bisa diubah oleh pegawai, sehingga pada saat misalnya ada kecurangan oleh pegawai, kebohongan oleh pegawai, itu akan terlihat di sini. Ketika si kasir mencoba meremove di sini, maka di data transfer akan tetap terlihat kalau misalnya ada pembelanjaan nih sebanyak ini gitu. Tapi di kasir tidak terlihat. Itu nanti kan akan terlihat bahwa pegawai ini sedang melakukan penipuan gitu. Mungkin bisa ditindaklanjuti. Lalu ke data pelanggan, data transfer. Untuk sekian dari presentasi user interface-nya. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4 yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.